Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. La hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman ta'aman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhalu bihi al-'uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tudha bihi al-hawa'ij wa tunalu bihi al-raga'ib was-salhawati wa yastasqi al-ghamamu bi wajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhalu bihi al-'uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tudha bihi al-hawa'ij wa tunalu bihi al-raga'ib was-salhawatim wa yastasqi al-ghamamu bi wajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhalu bihi al-'uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tudha bihi al-hawa'ij wa tunalu bihi al-raga'ib was-salhawatim wa yastasqi al-ghamamu bi wajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال المؤلف رحمكم الله ونفعنا بعلومه آمين يا رب العالمين. Para jamaah Majelis Talim kuliah subuh Sabtu pagi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita menyimak kajian kuliah subuh Sabtu pagi. Mudah-mudahan kehadiran kita di pagi yang barokah ini senantiasa Allah memberikan rahmatnya, hidayahnya, taufik serta inayahnya. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang keutamaan laki-laki dan perempuan, atas perempuan, keunggulan seorang laki-laki atas perempuan. Dalam surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim was-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaib bima hafizallah." Maknanya wallahu a'lam bi muradi wa bi haqiqatil i'rab. Ar-rijalu qawwamun. Ar-rijal merupakan bentuk jamak daripada rajul. Ar-rijal, laki-laki merupakan pelindung. Pelindung kepada siapa? Pelindung atas wanita. Yakumuna alaihinna, mereka melindungi wanita, melindungi
di dalam rumah tangga, menjaga atas istri, ya, atas keluarga, anak-anak, qiyamal wilayah, yaitu dia sebagai penguasa ala ra'iyah, atas rakyat yang dipimpinnya. Laki-laki sebagai pemimpin rakyat, laki-laki sebagai pemimpin keluarga. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan alasan di dalam ayat ini bi amraini, dengan dua perkara. Wahbiyun wa kasbiyun, yaitu bangsa pemberian dan bangsa kasab, ya. Allah memberikan kekuasaan kepada laki-laki wa kasbin. Laki-laki dituntut untuk usaha dan mencari rezeki untuk keluarganya. Bima faddallahu, terhadap apa yang telah Allah lebihkan, ba'dahum ala ba'din, sebagian mereka kepada sebagian. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan terhadap harta yang mereka nafkahkan. Fasalihatun qanitatun, istri-istri yang soleh, perempuan-perempuan yang soleh, qanitatun, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, muti'atu lillah, mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qaimatun bihuquqil ajwad, dan mereka menjalankan hak-hak sebagai hak-hak istri terhadap suami. Hafizatun lil ghaibi, mereka menjaga ketika suami tidak ada. Jadi wa bima faddallahu ba'dhum ala ba'd, dengan sebab keunggulan, dengan sebabnya Allah mengunggulkan laki-laki atas perempuan, bikamalil aqli, karena laki-laki akalnya itu sempurna, beda dengan perempuan, sempurna. Wa usnit tabdir, dan laki-laki mah bagus dalam mengurus rumah tangga, mengurus rakyat bagus. Wa mazidil quwwah, tambah kekuatan, laki-laki mempunyai kekuatan, beda dengan perempuan. Kekuatan laki-laki jauh dibandingkan dengan perempuan. Jadi wa mazidil quwwah fil a'mal, tambah kekuatan di dalam beramal. Di dalam bekerja dia kuat. Wa ta'ati, dan ketaatan, kuat di dalam ketaatan. Itu. Walidzalika, dan karena itu husu bin nubuwati wal amal, karena laki-laki diberikan kekuatan, maka para nabi itu dikhususkan untuk laki-laki. Allah mengkhususkan kepada para nabi itu laki, nggak ada nabi yang perempuan, semuanya nabi itu laki-laki. Husu bin nubuwah, laki-laki diberikan sebagai dijadikan ada yang menjadi nabi bagi Rasul. Wal amanah, gampang kalau diberi amanah, seperti ya, diberi amanah gampang laki-laki. Wal wilayah, dan wilayah daerah. Wa iqamati sya'airi, dan menjalankan sebagai syiar-syiar agama. Wa syahada fi majami'il qadaya, dan menjadikan saksi di dalam perkumpulan hakim-hakim. Bisa dia menentukan hukum. Seorang laki-laki bisa menentukan hukum. Wa wujubil jihadi wal jum'at, dan wajib perang wal jum'at. Laki-laki mah wajib. Kalau di dalam perperangan itu biasanya laki yang diperintahkan, dan Jumat. Perempuan nggak ada untuk Jumat. Walaupun ada sebagian ulama membolehkan kepada perempuan untuk Jumat dan berperang. Wa nahwihima,
dan seumpama keduanya itu. Wa ta'sib, dan laki-laki juga mendapatkan asabah di dalam waris, hak waris gitu. Gitu. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan terhadap apa yang mereka nafkahkan, yaitu laki-laki, min amwalihim, dari harta-harta mereka, fin nikahihinna, di dalam menikahkannya pada seorang perempuan, kal mahri wan nafaqah, laki-laki mengeluarkan mahar, wan nafaqah, dan memberikan nafkah, baik itu nafkah zahir maupun nafkah batin. Dalam satu riwayat dikatakan anna Sa'id bin Rubi atau Rabi, ahadun nukhbail ansar, dia adalah Sa'id bin Rabi ini merupakan seorang pemuka di antara seorang pemuka agama. Di antara pemuka-pemuka agama inilah Sa'id. Nasajat alaihi imratuhu, ini Sa'id ini mempunyai istri, namun istrinya itu nusyud. Nusyud dalam agama itu adalah pembangkangan sikap istri yang merasa lebih tinggi dari suaminya. Kadang-kadang nggak puas terhadap suami, nggak puas dalam nafkah batin, nafkah zahir, kemudian nafkah tidak syahwat, dan dia merasa dirinya lebih tinggi, merasa dirinya keturunan paling mulia gitu. Apa ini salah pilih ketika rumah tangga? Itu nusyud, perempuan yang nusyud, ya. Nah ini saya punya istri seperti itu, nusyud kepada suami. Siapa istrinya itu? Habibah binti Zaid ibnu Abi Zuhair. Karena dia nusyud, akhirnya dia ngomong macam-macam kepada suaminya, ya, sehingga menimbulkan kebencian kepada terhadap si suami terhadap istrinya. Falatomaha, maka si istri ditampar oleh sang suami. Setelah ditampar, fantolaqo biha, maka berjalanlah si sang ayah sang suami mendengar keributan yang terjadi antara Sa'id dan istrinya itu Habibah. Dia nggak terima anaknya itu ditampar karena marah, ya, karena marah. Dia mengadukan hal ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan agar suaminya dikisos, dinaqtah suamihin. Maka turunlah ayat ini. Fassalihatu qantatun hafizatul lil ghaib. Maka istri-istri yang soleh, yang taat kepada Allah, yaitu dia menjalankan hak-hak suami, dia menjaga ketika ketika suami tidak ada. Istri yang soleh itu dia jaga kemuliaan suami, kehormatan suami dijaga, gitu. Iwajibil ghaib, gitu. Dia jaga, gitu. Ketika suaminya tidak ada, ayahfazunna fi ghaibil azwaji, dijaga ketika suaminya tidak ada. Ma yajibu hafizahu fi nafsi wal mal, sesuatu yang menjadi kewajiban menjaganya di dalam diri dan harta. Jaga dirinya dijaga. Maka istri yang ketika suaminya bekerja jauh, gitu, suaminya kerja di perantauan, dijaga hati-hati, ya, kemaluan dia jaga, jangan bersolek ketika suami tidak ada. Makanya istri yang soleh itu sebenarnya dia bersolek seharusnya ketika suami berada di rumah. Orang-orang sekarang beda, perempuan-perempuan sekarang beda. Dia bersolek hanya berdasarkan nafsu, yang ingin dipandang orang, ingin dilihat orang, bukan untuk suami. Nah, ini kalau niatnya sudah salah, dia bersolek hanya untuk orang, ini namanya nusyud, sudah dosa, berbuat dosa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini turun dikatakan pada Sa'id bin Rabi al-Ansar, orang Nasr, ketika dia memukul istrinya, yaitu Imrah, istrinya binti Muhammad bin Maslamah.
Dia datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar suaminya itu dikisos gitu. Maka ketika dia mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, turunlah malaikat Jibril. Pada saat itu juga menurunkan ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pelindung atau pelindung bagi wanita, atas wanita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi laki-laki ini maksud Allah itu musallituna fi umurin nisa'i, yaitu menguasai misalnya di dalam urusan-urusan wanita dan mengajarkan adab tata krama kepada istri. Suami itu kerjaan. Makanya kalau punya anak cari calon mantu yang agamanya kuat. Kan 4 yang diperintahkan dalam diantaranya. Yang pertama dipilih kalau kita mencari calon mantu, cari yang agamanya kuat. Gitu. Fazfar bijatiddin katanya. Pilih yang mempunyai agama. Diriwayatkan dari Fadil bin Ubaidah, sesungguhnya Fadil berkata, masuk seseorang fasalla salatan. Seseorang masuk, seorang laki-laki masuk. Begitu dia masuk, dia sholat, ya, orang tersebut. Setelah sholat dia langsung berdoa, langsung aja berdoa. Allahumma gfirli warhamni, ya Allah ampunkanlah dosaku, sayangilah aku. Rasulullah mendengar tingkahnya seorang tersebut, kemudian ditegur oleh Rasulullah SAW. Ajil ta'ayyuhal musalli. Rajul, seorang laki-laki, kenapa kau salat itu terburu-buru? Ajil ta'ayyuhal musalli. Kata Nabi, idza sholata faqud. Apabila kau setelah salat, duduk dulu, jangan buru-buru langsung berdoa. Duduk dulu, ya, duduk. Bahmadillah, mujilah kepada Allah. Artinya kalau habis berdoa itu kita baca ikutin imam. Jangan buru-buru, jangan terburu-buru. Mau kemana kita emang? Gitu. Pujilah Allah. Kita ini sehari diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa gak? Sanggupkah kita menghitung nikmat yang Allah berikan dari pagi? Dari napas kita, hembusan napas kita, kedipan mata kita, langkah kaki kita, ayunan gerak langkah kita, semua udara yang kita hirup. Kita bisa hitung gak? Maka wajarlah kita ketika sholat jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru. Jadi duduk kata Nabi Muhammadillah wa bima wa ahlu. Gitu. Setelah itu gitu. Nah, karena dia mendengar sabda Nabi, orang itu wa sholli alayya, kamu memuji kepada Allah dengan membaca tasbih subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, la ilaha illallah 30. Baru kemudian kau bersalawat kepadaku dan berdoalah kepada Allah. Kamu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, ayyuhal musalli, kalau kamu sudah melakukan itu, tajib. Berdoalah kamu, pasti diijabah doa kamu. Gitu. Tajib. Kadzalika demikian. Orang yang mendengar namaku, ya. Fasalla man sami'a ismi, kata siapa orang yang mendengar namaku, dia bersalat ketika disebutkan Allah Muhammad, dia langsungkan sallallahu alaihi wasallam, atau dia bersalawat kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia baca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, gitu. Istajaballahu kulla du'ahi, maka Allah akan mengijabah, ya, mengijabah doa-doanya. Gitu. Jadi orang yang paling pelit adalah orang ketika disebut nama Nabi dia tidak berselawat, termasuk orang yang paling pelit. Jadi ketika ada orang menyebut nama Muhammad, itu dalam pengajian kita langsung terletak Allahumma sholli ala sayyidina. Kalau tidak sempat hati langsung mengucapkan selawat Allahumma sholli ala sayyidina, hati langsung. Gitu.
Dan Nabi bersabda, diriwayatkan dari Abi Hurairah berkata, bersabda Rasulullah SAW, khairun nisa imra'atun. Kata Nabi, sebaik-baik wanita adalah in nazarta ilaiha, apabila di perempuan itu apabila dilihat saratka, dia menyenangi. Dia menyenangi apa dilihat, nggak cemberut. Kalau kita lihat istri kita lihat apabila kita pandang istri kita, wajahnya nggak cemberut, sumringah, senang, gitu. Nah, ini itu sebaik-baik wanita begitu. Walaupun si wanita punya ada perasaan kesal sama suami, tapi dia sembunyikan rasa kesal tersebut. Ini wanita soleh begitu. Jadi apabila dilihat istrinya itu syarat, ya, dia menyenangkan. Wa in amartaha atau atka. Itu wanita, istri kita. Apabila disuruh ditaat, mau. Gitu. Tidak menolak. Nah, ini istri yang baik. Ditaat kepada sunnah. Wa in gibta anha, apabila kau tidak ada, di perempuan ini hafizatka. Dia jaga kemaluan. Dia jaga, ya, harkat, derajat, martabat suaminya dijaga, ya. Hartanya dijaga, anak-anaknya dijaga, kemaluan dijaga, harta dijaga, dirinya dijaga, benar-benar dijaga. Ketika suaminya tidak enggak mentang-mentang suami tidak ada, usaha jauh, penghasilan besar, tiap bulan dikirimin, semena-mena dia hidup di rumah, ya, bersolek. Kemudian ada teman yang datang, betang-betang teman dari jauh diundang sengaja datang, atau tetangga datang sengaja ngobrol di rumah, gitu. Nah, ini akan menimbulkan fitnah. Ya, tidak boleh. Akan menimbulkan fitnah kepada tetangga. Tetangga juga akan tahu, akhirnya ada sentingan ngomong-ngomong. Nah, ini akan terjadinya rumah tangga yang hancur, lambang-lambang rumah tangga yang bakal hancur seperti itu. Nantinya akan seperti itu. Jadi harus dijaga dalam keharmonisan rumah tangga. Kemudian Nabi Muhammad SAW membaca ayat Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki adalah pelindung atas perempuan. Yakni maksud Allah sallituna 'ala ta'dibihim wa umurihim, gitu. Laki-laki menguasai, mendidik wanita dan urusan-urusan perempuan. Nabi katakan di dalam hadis yang bersumber dari Anas bin Malik, kata Nabi dalam sabdanya, al-mar'atu idza shalat khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa atat zawjaha tadkhulu min ayyi babi sya'at min abwabil jannah. Kata Nabi, perempuan itu apabila dia mengerjakan sholat yang 5, dia puasa di bulan Ramadan, dia jaga farjinya, ya, dia jaga farjinya, wa ata'at zawjaha, dia taat kepada suaminya, ya, taat apa yang diperintahkan kepada suaminya, tadkhulu min ayyi babi sya'at, dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk sekehendaknya min abwabil jannah, dari pintu-pintu surga, ya Allah. Tuh. Dibebaskan, disuruh oleh Allah, silakan kamu pilih mana pintu, yang mana yang kamu mau, ya, pintu yang mana yang kamu mau. Memang penderitaannya di dunia ini luar biasa, ujiannya kepada istri luar biasa. Kadang-kadang kan si istri ini ketika suami tidak ada, kadang-kadang lihat tetangga begini-begini, pengen begini, ya, beli anu, tetangga beli anu, kita juga pengen anu. Nah, ini ya, jadi kita si istri ini diuji oleh Allah Subhanahu. Kuatkah dia bisa menjaga kemaluan dia? Kuatkah dia menjaga rumah tangga dia? Ya. Kuatkah dia menjaga amanah suaminya ketika suaminya berpesan? Bukankah kita pernah mendengar seorang istri yang mana suaminya ini pergi ke medan perang, dan si suami beramanat kepada istrinya agar jangan keluar, jangan kemana-mana selagi sebelum suaminya itu pulang. Karena ketaatan sang istri, ya, suami sang ayah, si istri jatuh sakit, kemudian ada utusan dari pihak keluarga si ayah ini
agar memberitahukan kepada anak putrinya agar ayahnya sudah sekarat. Nah, si perempuan ini tidak berani keluar. Tidak berani keluar sebelum suaminya pulang. Dia nggak berani pulang. Wanita tersebut. Kenapa? Karena amanat dari sang suami. Pulang lagi sang utusan menghadap kepada dua kali. Kedua suami belum bisa sempat, ayahnya sudah hampir meninggal dunia. Sampai ayahnya meninggal dunia, si anak itu tidak sempat untuk menyambangi sang ayah yang meninggal dunia. Kemudian hal ini diadukan kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ada seorang wanita yang dia mempunyai ayah sedang sakit. Ayahnya ingin sekali didatangi, tapi apa? Si perempuan ini gak berani keluar karena taat kepada suami. Kenapa? Apa kata Rasul? Dosa-dosa ayahnya itu perempuan sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia taat kepada suami. Itulah. Jadi ketika seseorang berumah tangga, si istri bukan menjadi tanggung jawab keluarga lagi, jadi sudah menjadi tanggung jawab suami sepenuhnya. Di dalam kitab ini dijelaskan juga, dikisahkan ya. Kalau saya tidak salah dikatakan dijelaskan dalam kisah ini. Rawahu Abu Nu'aim dari Abdurrahman bin Auf, annahu sesungguhnya Abdurrahman berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'atu shalihah, perempuan yang salihah, wanita yang soleh, khairun min alfi rajulin ghair salih. Perempuan yang soleh itu lebih bagus daripada 1000 laki-laki yang enggak soleh. Bayangin bandingannya tuh. Perempuan yang soleh, yang taat kepada suami, nggak membangkang sama suami, taat apa ya? Pokoknya apa yang dilakukan oleh suami, diperintahkan oleh suami, dia taat. Nggak taat, ya, diikuti, dituruti. Selagi perintahnya itu perintah dalam kebaikan, bukan perintah dalam maksiat. Maka perempuan seperti itu dikatakan khairun min alfi rajulin ghairu salih. Itu lebih bagus daripada 1000 laki-laki yang enggak saleh. Nih, kemudian wa ayyuma imra'atin khadamat zaujaha. Di mana-mana seorang perempuan melayani suaminya. Dilayani suaminya sab'ata ayamin selama 7 hari. Uglika anha sab'atu abwabin, maka ditutup untuk perempuan itu 7 pintu neraka. Ditutup pintu neraka buat wanita. Artinya kalau memang ditutup pintu neraka, diwajibkan buat dia masuk ke dalam surga. Wa futihat lahaku, dan dibukakan kepada wanita itu samaniyatu abwabil jannah, dibukakan kepada perempuan itu 8 pintu surga. Ya Allah, luar biasa. Tadkhulu min ayyiha sya'at bighairi hisab, masuk surga. Diperintahkan dia masuk ke silakan masuk kemana saja dia pintu tanpa hisab lah. Luar biasa. Inilah kita harus didik istri kita dengan agama. Tanpa agama kita rumah tangga akan hancur, akan rusak. Terjadi broken home anak-anak kita. Karena anak-anak kita kurang didikan agama. Maka titipkan anak-anak kita pada ustadz-ustadz yang di kampung. Ustadz-ustadz yang pandai dari sejak kecil. Dari belajar Iqra-nya, dari belajar Qur'annya. Kemudian adab, tata krama, sopan santun. Diajar di guru agama. Nabi Muhammad SAW juga bersabda, yang diriwayatkan dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, berkata Aisyah bersabda Rasulullah, mamin imra'atin tahidu, tidaklah ada seorang perempuan yang haid. Perempuan sedang dalam mengalami menstruasi, mengalami haid. Illa kana haiduha kaffaratun lima madu, kecuali haidnya semasa dia haid itu merupakan kifarah, pelebur dosa. Haid dia, si perempuan itu sebagai kifar selama dia haid, menjadi pelebur dosa.
lima mado min dzunubiha, terhadap dosa yang telah lewat daripada dosa-dosanya. Wa in qallat, walaupun sedikit. Itu haid. Walaupun haidnya itu cuma sedikit. Artinya walaupun haidnya sebentar. Fi awal yaum, cuma satu hari haidnya itu. Itu kibarat buat dia. Alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji bagi Allah atas segala tingkah kelakuan. Wastaghfirullah min kulli dzambin. Dan aku memohon kepada Allah dari segala dosa. Gitu. Jadi dia maksud bukan kolat sedikit. Wa in qalat, dan jika ia ngomong, dia berkata, bukan sedikit. Wa in qalat, dan jika ia berkata. Ini perempuan yang dalam keadaan haid dia ngomong, dia berdoa. Di hari yang pertama. Dalam masa haid dia ngomong, alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala hal, keadaan. Wa astaghfirullah min kulli dzambin, dan aku memohon ampun. Jadi dalam haid dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kataballahu lahu bara'atan minnar. Allah akan tuliskan kebebasan. Terbebas dari api neraka, wa ziyazan 'ala sirat, dan dia akan bisa melewati siratal mustaqim. Wa amanan minal adab, dan dia akan selamat dari siksa. Wa rafa'allahu laha bi kulli yaumin wa lailatin darajatan, dan Allah akan angkat kepada wanita tersebut selama dia dalam keadaan haid tiap harinya, tiap hari dan tiap malam, derajat arba'ina syahida, 40 orang yang syahid. Ya Allah, derajat orang 40 syahid. Idza kanat zakiratun lillah, apabila dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Fi haidiha, di masa dia ketika haid. Jadi ketika perempuan dalam masa haid, perintahkan kepada istri kita untuk banyak-banyak berzikir. Zikir, baca sholawat. Memang dibaca di Quran itu nggak boleh perempuan itu membaca Quran. Tapi kalau dia seorang hafiz, seorang penghafal Quran, boleh dia baca Quran. Tapi ketika dia baca Quran, niatkan ketika membaca Quran itu zikir, bukan membaca Quran. Gitu. Niatkan bacaan Quran itu adalah zikir, dan nggak boleh menyentuh Quran. La yamassuhu illa Allah. Nggak boleh menyentuh Al-Quran, memegang Quran kecuali orang-orang yang punya wudu. Jadi perempuan ini boleh. Ketika perempuan itu haid, banyakin baca sholawat, banyakin berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Hasan Bisri, berkata Hasan Bisri, hadihi, ini nih yang diceritakan, lin nisa'i salihatil mutiati, bagi perempuan-perempuan yang soleh, yang taat kepada suaminya, fi umuril syariat, di dalam urusan-urusan agama. Yang dimaksud daripada itu, perempuan yang akan dimasukkan ke dalam surga, dia memilih bebas masuk pintu, adalah wanita-wanita soleh, wanita-wanita yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat atas perintah suami. Kata Hasan Bisri. Nah, ini diceritakan tadi tuh. Tadi yang saya ceritakan ada tuh, ya. Jadi dikatakan gini nih, yang tadi saya ceritakan, ada seorang laki-laki di zaman Rasulullah SAW, dia keluar untuk berperang. Dia ngomong, dia amanat kepada istrinya tuh, janganlah kau keluar dari rumah, gitu, sehingga aku datang kepadamu, sehingga aku kembali dari perperangan. Ya. Kemudian setelah itu sakitlah sang ayah si perempuan. Maka ada utusan kepada
seorang laki-laki sampai si ayahnya meninggal. Dia mengutus kepada Rasulullah SAW, utusan kepada Rasulullah SAW dan mengadukan kepada Rasulullah SAW. Rasul menjawab, ati'i zaujatu, taatlah kamu kepada suami. Jadi ketika dibilangin itu istri harus taat kepada suami. Wa kada maratan, demikian ba'da maratan, diucapkan begitu dia taat kepada dia nggak mau keluar dari rumahnya sampai sang ayah meninggal dunia, dan perempuan itu tidak sempat melihat sang ayah karena kesabaran dia kepada suami. Diperintahnya seperintahnya suami kepada istrinya nggak pulang, walaupun yang sakit itu adalah seorang ayah gitu. Walam yarahu fasabarat ala dalika, dia nggak lihat, dia sabar atas kejadian ini sehingga suaminya datang kepadanya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa si perempuan karena taat kepada suami. Ini kisahnya di dalam kitab Durratun Nasim. Luar biasa. Nih, lagi buat perempuan, ibu-ibu mohon didengar. Warwa dan meriwayatkan siapa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Nabi alaihi salatu wasalam, idza ghusalatil mar'atu thiyaba jauzaha, apabila si istri mencuci pakaian suami. Nih, apabila si istri mencuci pakaian suami, Allah akan tuliskan baginya 1000 kebaikan. Tuh. Berarti tiap hari si istri ini selalu mendapatkan kebaikan daripada Allah. 1000 kebaikan. Jadi, cucinya juga karena Allah. Tapi kadang-kadang si istri mencuci pakaian karena terpaksa. Disuruh suami juga karena kadang-kadang terpaksa. Jangan terpaksa. Disuruh mencuci pakaian bukan karena terpaksa. Jadi lillah. Kita harus lillah kepada. Jadi apa yang kita cuci ini karena Allah, ya. Wa ghafara laha alfa khati'atin. Dan Allah mengampuni kepada perempuan itu 2000 kesalahan. Ya ampun, kalau dia punya kesalahan 2000, ya ampunin. Wastaghfir laha kulla syai'in, dan memohon ampun kepada itu perempuan segala sesuatu. Masyaallah. Kalau segala sesuatu, pohon-pohon. Memohonkan ampun, batu-batu, benda-benda yang padat, memohon ampun. Ya. Memohon ampun. Kulasin. Talat alaihi syams, yang keluar dari sesuatu